Kalian tahu nggak apa saja macam-macam atribut soft skills? Atribut soft skills dapat meliputi motivasi, perilaku, kebiasaan, karakter, dan juga sikap. Berikut ada beberapa macam-macam atribut soft skills. Yang pertama, transforming character dan transforming beliefs. Karakter adalah kualitas mental dan sifat-sifat yang dapat membuat seseorang berbeda dari yang lainnya. Menurut McGraw 2006, ada beberapa strategi transformasi karakter, yaitu 1. Jadilah diri sendiri yang unik. 2. Berkembang terus-menerus atau ajak orang lain untuk bertukar ide, impian, dan pengalaman. 3. Tampillah menarik dengan mengeksplorasi kemampuan diri kita dan jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru. 4. Banyak bertanya pada diri sendiri agar tahu di mana kekurangan dan kelebihan diri kita. 5. Perbanyaklah berbagi pengalaman dan kebahagiaan kepada orang lain. Transforming beliefs. Transforming beliefs adalah keyakinan kita pada kemampuan diri kita sendiri yang sangat mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan dapat didasarkan pada 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Pengalaman akan kesuksesan. 2. Pengalaman dari orang lain. Dan 3. Motivasi. Atribut yang kedua yaitu change management dan stress management. Change management merupakan kunci dalam pencapaian individu atau organisasi yang dimana prosesnya dapat terstruktur dan juga sistematis. Stres merupakan kondisi natural dalam kehidupan manusia. Komponen-komponen dalam change management. 1. Tujuan perubahan. 2. Sumber daya. 3. Organisasi. 4. Strategi perubahan yang diterapkan. 5. Target audiens yang pasti. Step model change management. 1. Menumbuhkan rasa urgensi. 2. Menciptakan visi perubahan. 3. Menghapus rintangan. Dan 4. Kukuhkan perubahan dalam budaya. Stress management. Stress management merupakan upaya untuk mencegah stres, meningkatkan ambang batas stres individu, dan beradaptasi dengan konsekuensi fisiologi stres. Terdapat 3 manajemen stres efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stress prevention atau pencegahan stres. Yang kedua, stress coping atau strategi resolusi stres. Yang ketiga, kesehatan pribadi. Atribut yang ketiga yaitu time management. Time management merupakan suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk mencapai penggunaan waktu yang efektif dengan diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Menurut Britton, time management membutuhkan 3 perilaku utama, yaitu 1. Time assessment behaviors, di mana keadaan akan penggunaan waktu sehingga memungkinkan untuk dapat menanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, planning behaviors, menggunakan waktu dengan efektif. Contohnya, dapat melakukan perencanaan, memprioritaskan pekerjaan, dan juga mengelompokkan tugas. 3. Monitoring behaviors, di mana mengamati perilaku seseorang pada saat melakukan aktivitas sehingga dapat menimbulkan feedback untuk dapat memahami batasan atau interupsi yang dialami orang lain. Ada beberapa aspek dalam time management, yaitu 1. Perencanaan. 2. Penetapan tujuan. 3. Menyusun prioritas. 4. Menghindari penundaan. Dan 5. Adanya disiplin diri. Ada 2 manfaat time management. Yang pertama, tidak menunda pekerjaan. Dan yang kedua, menghindari tabrakan waktu.
Atribut soft skills yang keempat yaitu creative thinking, critical thinking, dan analysis thinking. Menurut Tanner 1992, creative thinking bukanlah sesuatu yang membingungkan atau tidak jelas, namun merupakan teknik yang dapat dipelajari untuk mengatasi masalah dengan penerapan inovasi. Ada 5 jenis kreativitas dalam creative thinking. 1. Ekspresif, yaitu kreativitas yang muncul secara spontan, sering kita lihat pada anak-anak saat menggambar atau bermain. 2. Produktif, yaitu merupakan kebutuhan untuk menciptakan sesuatu namun ada batasan-batasannya. 3. Berdaya cipta, yaitu dapat digambarkan sebagai pemecahan masalah untuk dapat meningkatkan teknologi yang sudah ada. 4. Inovatif, yaitu berkaitan dengan kapasitas untuk meningkatkan pemanfaatan sesuai konsep. 5. Emergenatif, yaitu penciptaan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Adapun menurut Tanner 1992, manfaat creative thinking adalah 1. Menghasilkan ide yang baru untuk dibawa menjadi kenyataan. 2. Mempunyai pendekatan alternatif terhadap berbagai masalah. 3. Ide yang baru digunakan untuk mengatasi masalah. 4. Melihat sesuatu yang negatif kemudian diubah dalam sudut pandang positif. Menurut Tanner 1992 juga, karakter orang yang berpikir kreatif yaitu 1. Merasa tidak cepat untuk puas, 2. Mencari solusi dalam menghadapi masalah ataupun peluang, 3. Selalu berpikir waspada, 4. Selalu berpikir positif, dan 5. Bekerja keras untuk mencapai sesuatu tujuan. Critical thinking. Critical thinking merupakan kemampuan untuk melihat peristiwa, kondisi, ataupun pikiran dengan mata dan membuat hati komentar menurut standar logika dan pikiran. Karakteristik critical thinking yaitu 1. Menalar, 2. Berpikiran terbuka, dan 3. Terbuka terhadap perubahan dan juga inovasi. Adapun unsur-unsur critical thinking yaitu mampu untuk mengenali asumsi yang tidak dinyatakan dan keterampilan dalam membedakan antara mekanisme tingkah laku dengan mengacu individu dan juga kelompok. Selanjutnya, kemampuan untuk membedakan pernyataan faktual dari pernyataan normatif. Analysis thinking. Analisis thinking merupakan usaha seseorang untuk membagikan masalah ke dalam beberapa subbagian dan menentukan hubungan yang logis dari permasalahan yang ada. Adapun indikator analisis thinking untuk dapat mengukur kemampuan kita dalam beranalisis yaitu analisis informasi dan identifikasi faktor penyebab. Atribut soft skills yang kelima yaitu goal setting dan life purpose. Goal setting merupakan manajemen penetapan sasaran atau tujuan untuk keberhasilan mencapai kinerja atau biasa disebut dengan performance. Berikut ini ada beberapa penetapan tujuan yang efektif yaitu 1. Tujuan yang efektif dapat dicapai dan diraih. 2. Tujuan yang efektif dapat memiliki tenggat waktu yang realistis. 3. Tujuan yang efektif dapat dikelola dengan baik. 4. Tujuan yang efektif dapat menghasilkan imbalan yang berharga. Adapun komponen-komponen dalam penetapan tujuan yaitu kegiatan, tantangan, kompleksitas tugas, komitmen, dan umpan balik. Selanjutnya, life purpose. Life purpose juga biasa disebut dengan tujuan hidup,
yang merupakan keinginan jangka panjang yang stabil dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Adapun aspek-aspek tujuan hidup yaitu komitmen, arah dan tujuan hidup, penting bagi kehidupan, serta keinginan dalam berkontribusi. Manfaat tujuan hidup yaitu tujuan hidup dapat berdampak positif kepada fisik dan psikis. Kita didorong untuk berperan aktif dan memberikan kontribusi kepada orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kebahagiaan hidup kita. Atribut soft skills yang keenam yaitu accelerated learning techniques, yaitu merupakan kemampuan untuk menyerap dan memahami informasi yang baru dengan cepat dan mempertahankan informasi. Prinsip-prinsip dalam accelerated learning techniques yaitu 1. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. 2. Belajar berakreasi. 3. Kerjasama membantu proses belajar. 4. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri atau dengan umpan balik. 5. Emosi positif sangat membantu proses belajar. Adapun strategi belajar cepat dalam accelerated learning yaitu 1. M. M kepanjangan dari motivating your mind atau dapat diartikan dengan memotivasi pikiran. Yang kedua, A yaitu acquiring the information atau dapat diartikan dengan memperoleh informasi. 3. S yaitu searching out the meaning atau dapat diartikan dengan menyelidiki makna. 4. T yaitu triggering the memory atau dapat diartikan dengan memicu memori. Yang kelima, E yaitu exhibiting what you know atau dapat diartikan dengan memamerkan apa yang Anda ketahui. Dan yang terakhir, 6. R yaitu reflecting how you are learning atau dapat diartikan dengan merefleksikan bagaimana Anda belajar. Nah, strategi belajar cepat ini dapat disingkat dengan MASTER. Atribut soft skills yang ke-7 yaitu communication skills, di antaranya public speaking dan presentation skills. Communication skill merupakan skill atau kemampuan yang mencakup beberapa elemen seperti lisan, mendengarkan, tertulis, visual, interdisipliner, dan antar budaya. Menurut Rimmer 2007, ada beberapa oral communication yang dapat berkembang. Yang pertama, presentasi. Presentasi dapat dilakukan dengan belajar di kelas secara berkelompok atau bekerja dengan tim. Yang kedua, peer review, yaitu ulasan yang diberikan terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, role play, yaitu berupa simulasi menjadi peran yang diinginkan. Yang keempat, video. Video dapat meningkatkan presentasi dengan cara merekam materi yang dipresentasikan. Yang kelima, teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi secara baik dan juga bijak. Selanjutnya, public speaking. Public speaking merupakan salah satu communication skill yang penting di dalam aktivitas sehari-hari ataupun di tempat kerja. Public speaking yaitu suatu perilaku dengan mengungkapkan ide atau pendapat untuk dapat membujuk orang lain untuk berpikir dengan cara tertentu dan memberikan informasi terkait aspek kehidupan sehari-hari. Menurut Bakani dan Borfanti 2015, manfaat public speaking yaitu dapat menginformasikan dan membujuk seseorang agar percaya kepada kita, serta dapat mengubah posisi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, presentation skill. Presentation skill
adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan audiens, menyampaikan pesan dengan jelas, melibatkan audiens dalam presentasi, dan memahami pola pikir audiens. Ada 3 komponen penting dalam presentation skills menurut Dolan 2017. 1. Struktur. Struktur yaitu mulai dari perkenalan, isi materi, dan juga penutup atau kesimpulan. 2. Gerak dan bahasa tubuh. Dapat terdiri dari postur tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, tangan, serta jarak dengan audiens. 3. Verbal delivery, yaitu penggunaan kalimat secara aktif ketika menyampaikan materi. Atribut soft skills yang ke-8 yaitu leadership skills. Leadership skills merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memecahkan masalah, mengumpulkan informasi, memformulasikan ide, dan menemukan solusi untuk masalah yang ada. Menurut Courage 2016, ada 7 pembelajaran di dalam leadership skills. Yang pertama, leading by example, yaitu dengan memberikan contoh pada karyawannya. Yang kedua, decision making, yaitu mampu memberikan alasan yang masuk akal dalam pengambilan keputusan dengan rasa percaya diri dan juga jelas. Yang ketiga, team building, yaitu membangun tim dengan membedakan skill di dalamnya sehingga dapat beragam banyak kemampuan. Yang keempat, strategi planning, yaitu harus merencanakan strategi yang banyak jika ada tantangan. Yang kelima, communication, yaitu komunikasi baik secara oral maupun tulisan. Yang keenam, professional development, yaitu tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan yang ketujuh, mentoring, yaitu leader yang baik akan terus mengajarkan ilmu yang dia dapat ke orang lain. Menurut Murphy and Johnson 2011, ada beberapa keuntungan memiliki leadership skill. 1. Efektif ketika ada tantangan. 2. Memiliki tujuan yang jelas. 3. Pengambilan keputusan secara logis. 4. Menghindari kesalahan langkah yang etis. Dan 5. Meningkatkan keterampilan dan percaya diri dalam tim. Atribut soft skills yang ke-9 yaitu self-marketing skills. Self-marketing skill merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain dan audiens yang lebih luas ketika kita melamar pekerjaan atau membuat nama diri kita sendiri menjadi lebih bagus untuk karir kita ke depan. Menurut McCorkle et al. 2003, ada 2 manfaat self-marketing skills. Yang pertama, untuk pencarian kerja atau karir yang mendatang. Yang kedua, untuk peningkatan skills, termasuk perencanaan pasar, segmentasi pasar, membuat strategi harga, atau membuat iklan. Adapun tujuan self-marketing skills yaitu tujuan jangka panjang dalam karir. Tujuan jangka panjang dalam karir dengan membuat keputusan untuk jangka 5 atau 10 tahun ke depan dari masa sekarang. Dan tujuan jangka pendek dalam karir, yaitu keputusan dalam dunia karirnya yang dapat meliputi jenis pekerjaan, situasi saat ini, peluang mendatang, dan harus berkontribusi untuk tujuan jangka panjang. Ada 5 strategi promosi dalam self-marketing, yaitu konteks strategi, dapat menjelaskan tentang tipe atau nomor kontak yang akan dihubungi. Selanjutnya, public relation strategy, dapat merancang hubungan yang positif dan potensial. Selanjutnya, sales promotion strategy, memberikan alasan yang jelas agar potensial. Selanjutnya, advertising strategy, dapat berkomunikasi melalui media elektronik atau yang lainnya. Dan yang terakhir, personal selling strategy, dapat berkomunikasi terhadap keunggulan yang dimiliki tiap individu. Dan atribut soft skills yang ke-10 ataupun yang terakhir yaitu negotiation skills dan relationship building. Negotiation
skills merupakan proses di mana dua mitra dengan perbedaan kebutuhan dan juga sudut pandang yang perlu mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Ada 3 komponen yang dapat diidentifikasikan dalam setiap negosiasi, yaitu proses, para pihak, dan hasil negosiasi. Keterampilan negosiasi dapat mencakup kemampuan komunikasi, persuasi, perencanaan, penyusunan strategi, dan kerjasama. Relationship building merupakan pendekatan strategi fungsional dengan menciptakan nilai melalui pengembangan hubungan yang sesuai dengan seseorang dengan seseorang lainnya. Berikut hal-hal yang merupakan relationship building. 1. Saling menghormati. 2. Kepercayaan dan keamanan. 3. Kerja tim. 4. Rasa keakraban. Dan 5. Minat. Adapun langkah-langkah dalam membentuk hubungan relationship building yaitu: yang pertama, membuat daya tarik. Yang kedua, buat kesan pertama yang baik tentang Anda cepat berteman. Yang ketiga, gunakan cara yang logis untuk memvalidasi pendapat Anda. Dan yang terakhir, perlakukan orang sesuai dengan statusnya.